Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak sekalian, selamat datang kembali di podcast Ngerujak, Ngerumpi Pajak. Nah, podcast dari KPP Wajib Pajak Besar 4 pada episode kali ini kita akan membawakan terkait dengan PMK 70 tahun 2022 tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, isu apa yang akan kami angkat pada edisi kali ini? Kawan pajak pasti penasaran ya? Pastinya. Nah, kita nantikan ya, kita akan kedatangan narasumber yang pastinya asik akan membahas terkait dengan PMK 70, yaitu dengan Mas Endang Iskandar Rizky. Halo Mas. Halo Mbak. Halo kawan pajak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pasti kawan pajak dalam keadaan sehat nih Mas. Alhamdulillah. Iya, Mas Endang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mbak Mei. Mbak Mei juga semoga sehat selalu ya. Iya, Alhamdulillah. Mas Endang, kita pada edisi kali ini, podcast Ngerujak kali ini, kita Oke. akan membahas terkait dengan PMK 70 tahun 2022. Ya. Mas Endang, terkait dengan PMK 22 ini, surprisingly banget ya, bahwa menjadi perdebatan apakah makanan, minuman yang biasa kita konsumsi itu kena PPN apa enggak. Soalnya kan sebelumnya itu enggak kena gitu. Apa sih yang menjadi latar belakang dari Direktorat Jenderal Pajak sampai mengeluarkan PMK ini supaya bisa menjadi penjelas ya Mas, Ya. kena PPN apa enggak sih gitu loh. Iya. Oke, jadi seperti ini Mbak Mei. Memang kalau kita bicara terkait PMK 70 ya tahun 2022 yang tadi sudah Mbak Mei sampaikan di awal, bahwa memang PMK ini mengatur terkait kriteria atau rincian makanan dan minuman, lalu jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering yang memang tidak dikenai PPN, seperti itu. Ini kenapa harus diatur dalam PMK ini? Karena memang dilatar belakangi adanya penyelarasan ya antara objek PPN dan pajak daerah gitu. Kenapa dia ini beririsan dengan pajak daerah? Karena memang makanan dan minuman yang biasa disediakan di restoran ya, di warung-warung makan ya, yang biasa kita temui di pinggir jalan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah menjadi ranah pajak daerah seperti itu. Namun harus dipertegas lagi gitu. Yang kena pajak daerah ini yang restoran atau makanan yang seperti apa, seperti itu. Makanya dibuatlah aturan PMK 70 ini ya, untuk membuat rincian atau kriterianya seperti apa saja, seperti itu. Dan memang bukan hanya makanan ataupun minuman saja ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Dari judul PMK-nya ini saja sudah mengatur terkait jasa-jasa yang lain juga ya. Betul. Seperti ya tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada jasa kesenian, hiburan, perhotelan dan sebagainya. Karena memang jasa-jasa tersebut juga termasuk jasa yang memang menjadi kewenangan atau dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah, seperti itu. Ya, sehingga dengan adanya PMK ini diharapkan tidak terjadi pengenaan pajak berganda ya, antara pemerintah pusat yang memang dia itu mengelola PPN ya, kita di JP ini, dan pemerintah daerah ya, yang memang dia mengelola terkait pungutan pajak maupun retribusi daerah ya, sehingga tercipta adanya keadilan dan kepastian hukum Mbak Mei ya. Dan untuk dasar hukumnya sendiri ini sudah diatur ya di pasal 4A Undang-Undang nomor 8 tahun 83 ya tentang PPN, yang memang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya, terkait harmonisasi peraturan perpajakan, seperti itu Mbak Mei. Wah, berarti ini kabar baik nih buat kawan pajak sekalian. Sebagai kalau kawan pajak sebagai konsumen akhir, bahwa
biar nggak bingung nih, dia nggak dapat double tax seperti tadi, jadi ada penyelarasan. Tetapi buat kawan pajak yang mau memulai usaha di bidang food and beverage atau mengadakan kegiatan hiburan, ini kabar baiknya bahwa hanya kena satu jenis pajak, mau pajak daerah atau pusat. Ada bintangnya ya Mas Endang ya? Ada bintangnya pastinya. Iya, bebas tetapi ada bintangnya. Nah, bagaimana sih kriteria barang dan jasa yang bukan merupakan objek pajak? Kita kasih kabar baiknya dulu nih. Good news atau bad news, kita pilih yang good news dulu. Yang bukan merupakan objek pajak itu gimana? Objek PPN, maaf. Bukan objek PPN ya. Iya, jadi memang ada kriterianya tersendiri ya, di PMK 70 ini sudah diatur bahwa memang untuk barang ya, dia itu meliputi makanan dan minuman ya yang disajikan di hotel ya. Lalu di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, atau yang memang disajikan oleh pengusaha boga ya atau catering seperti itu. Jasa meliputi jasa kesenian dan hiburan ya, lalu juga jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan juga terakhir jasa boga atau catering. Nah, untuk barang dan jasa yang tadi sudah saya sebutkan itu merupakan barang maupun jasa yang memang tidak dikenai PPN ya, karena memang dia sudah menjadi objek pajak daerah ya, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini DJP tidak lagi nih memungut PPN ya, biar tidak terjadi pemungutan berganda ya, karena sudah dipungut oleh Pemda seperti itu Mbak Mei. Ya, barang dan jasanya nggak kena pajak PPN ya. Kita lebih dalam lagi nih, kita kulitin satu-satu biar kawan pajak semakin firm ini kena pajak PPN atau pajak daerah. Bagian mana nih yang benar-benar bebas dari pajak PPN pusat? Barang yang seperti apa? Makanan minuman seperti apa? Oke, jadi kita bicara untuk makanan dan minuman ya Mbak Mei ya. Dia tidak dikenai PPN atas penyerahannya ataupun penjualan ya dari makanan dan minuman itu sendiri yang dilakukan oleh si pengusahanya ya. Ketika memang dia satu disajikan di restoran ya, rumah makan, warung dan sejenisnya, yang dia itu menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja ya, kursi dan atau peralatan makan dan minum, baik yang dikonsumsi di tempat ataupun dibawa pulang ya, atau take away seperti itu. Jadi prinsipnya kriteria yang pertama adalah si restoran ataupun warung makan ini harus ada meja, ada kursi, dan ada peralatan buat si tamunya atau si konsumennya makan. Dine in lah ya. Dine in ya, entah itu piring, sendok, gelas dan sebagainya, ataupun memang si konsumennya ini cuma beli buat dibungkus itu atau dibawa pulang, itu sama saja sepanjang memang si restoran ataupun si warung makannya di situ tadi ada meja dan kursi maupun peralatan makan. Serigit itu ya diatur. Betul, jadi diatur nih detail di PMK ini karena di aturan sebelumnya ini belum diatur ya, sehingga biar jelas nih kita buatlah PMK 70 ini seperti itu ya. Lalu yang kedua ya, penyerahan makan dan minuman yang memang diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering. Nah, jadi ini kalau tadi kan restoran ya ataupun warung makan, kalau sekarang lebih ke pengusaha catering ya, yang memang paling sedikit si pengusaha catering ini melakukan kegiatan pelayanan. Satu itu proses penyediaan bahan baku atau bahan setengah jadi, dan pembuatannya, lalu penyimpanannya serta penyajian berdasarkan pesanan. Si A mau menyelenggarakan wedding, lalu dia butuh jasa cateringnya, ya. Otomatis kan si pengusaha jasa catering menyediakan ya pastinya ada bahan baku segala macam itu, sehingga dibuat atau diproses dan disimpan sesuai dengan permintaan si pemesan, kan seperti itu ya. Betul. Lalu yang kedua, penyajiannya di lokasi yang diinginkan oleh pemesan ya, misalnya tadi ya wedding, saya maunya di gedung A, tolong ya dibawa ke gedung A nih makanannya yang sudah dimasak segala macam, atau rapat ya, atau di ruangan rapat atau di mana seperti itu, yang berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan ya. Pastinya kan berbeda tuh, catering masaknya di dapur mana, tapi ketika sudah jadi makanan siap makan kan dibawa tuh, disajikannya di mana gitu kan, atau di tempat yang memang diinginkan oleh si konsumen ya atau si pemesan seperti itu. Dan terakhir, penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya ya. Jadi ini semacam kayak memberikan penekanan bahwa memang
makanan yang disediakan oleh si pengusaha jasa catering ini bisa loh ada petugasnya yang misalnya melayani, nyendokin segala macam gitu ya. Iya. Ataupun nggak ada gitu, misalnya si tamunya yang ngambil sendiri seperti itu nggak masalah gitu. Jadi mau ada maupun nggak ada petugasnya, ada ataupun nggak ada peralatannya, itu tetap masuk ke kriteria yang memang dia itu pengusaha atau penyerahan jasa catering yang memang tidak dikenai PPN, seperti itu Mbak Mei. Sepanjang sesuai aturannya tadi, Iya, bahwa iya. dikemasnya, dimasaknya berbeda Berbeda dengan tempatnya, tempat. dan itu dipesan. Pesan sesuai Iya. pesanan seperti apa. Nah, kawan pajak ini lebih firm bahwa ketika mau buka catering sehat mungkin habis pandemi ini kan banyak catering sehat supaya kita ini ya lebih Iya. sehat dan ramping kembali. Kawan pajak terbebas dari PPN ini Iya. lebih firm lagi. Lebih firm lagi. Iya. Nah, kan tadi dibilang juga bahwa tidak serta-merta kena PPN. Tuh. Bukan bad news ya kita bilang, karena ini kan buat negara juga ya pajak Ya, PPN ini. Bagian mana untuk food and beverage atau makanan dan minuman itu yang kena pajak PPN pusat? Oke. Jadi kalau tadi kita bicara yang nggak kena PPN karena memang sudah menjadi ranahnya pajak daerah ya seperti itu. Betul. Kita sekarang bicara terkait yang menjadi ranahnya pajak pemerintah pusat ya. Dalam hal ini DJP dan jenis pajaknya adalah berupa PPN ya seperti itu. Seperti kita katakan PPN ini kan dibebankan ke si konsumen ya atau si pembeli gitu. Tapi memang dipungut oleh si penjual kan seperti itu ya defaultnya. Nah, di sini memang di PMK 70 ini juga mengatur bahwa memang tidak serta-merta ya, tadi sudah Mbak Mei sebutkan bahwa makanan dan minuman yang disajikan itu nggak kena PPN. Ada loh yang kena PPN. Nah, seperti apa nih yang kena PPN? Nah, seperti ini diatur bahwa memang makanan dan minuman dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang memang dia ini tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman Mbak Mei. Iya. Misalnya di Wakanda Mart ya gitu. Ada toko Wakanda Mart, dia menjual selain makanan dan minuman tapi kan dia ada jual peralatan Sabun. masak, peralatan mandi ya, sabun, sampo segala macam. Itu kan udah istilahnya jualan mereka tuh bukan cuman ya, tapi lebih dari satu jenis varian ya seperti itu selain makanan dan minuman. Betul. Nah, ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, maka atas dia jualan makanan dan minuman di supermarket atau minimarketnya dia itu Wakanda Mart tadi. Wakanda Mart itu harus dipungut PPN atau dengan kata lain itu ada menjadi objek PPN ya seperti itu. Oh, dipersamakan dengan barang dagangan Iya, lainnya. sama dengan BKP lainnya seperti itu yang memang dia menjadi objek PPN. Oke. Lalu yang kedua adalah pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Ya, ini sudah jelas ya, dia industri ya, manufaktur. Dia bukan warung, bukan restoran ya, karena dia core bisnisnya adalah mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang siap makan atau siap minum. Pastinya kan sudah pasti dikemas namanya pabrik ya, pabrik makanan atau pabrik minuman. Mungkin frozen food. Iya, seperti bisa itu. frozen food atau minuman berperasa, minuman soda segala macam, makanan ringan segala macam. Ketika sudah dikemas itu sudah menjadi makanan dan minuman yang menjadi objek PPN ya, karena dia termasuk dalam kriteria barang kena pajak seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya dia ini menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau lounge di bandara ya. Iya. Mungkin kawan pajak ada yang pernah ya atau mungkin sesekali misalnya melakukan perjalanan udara lalu mampir ke lounge di bandara seperti itu. Nah, ketika kita mampir di lounge bandara itu pastinya ada makanan gitu, nggak mungkin nggak ada, pasti selalu ada makanan di sana. Nah, makanan yang disajikan di lounge tersebut itu merupakan objek PPN ya, seperti itu kena PPN ya, seperti itu. Jadi memang sudah diatur nih di PMK 70 sehingga tidak ada lagi istilahnya perdebatan atau kebingungan ya bagi entah pengusaha lounge-nya atau masyarakat atau konsumennya seperti itu, atau mungkin pemerintah daerahnya gitu kan, dia bingung ini sebenarnya pungutan saya atau dipungut negara sebagai PPN nih. Nah, ini diatur nih di PMK 70 kalau memang makanan yang disediakan di lounge itu merupakan objek PPN seperti itu.
Ya, seperti itu Mbak Mei terkait makanan minuman. Jadi nih kawan pajak bisa mengambil contoh dan kesimpulan ya Mas Endang. Ya, Semangkok bakso kena PPN nih, tunggu dulu. Makan baksonya di pinggir jalan, itu berarti kan objek pajak daerah. Kemudian kalau makan baksonya di ruang rapat bersama teman-temannya karena dipesan, itu juga masuk pajak daerah. Karena cateringnya. Gitu. Tapi lain hal kalau kawan pajak makan bakso di lounge atau di Wakanda Mart seperti tadi, atau masak sendiri di rumah dengan membeli frozen food berupa bakso frozen. Ya. Nah, itu kena pajak PPN. Nah, seperti itu ya. Jadi Seperti kawan pajak bisa firm ya, bagian mana yang kena PPN dan bagian mana yang kena pajak daerah. Ya, kita sudah kasih insight baru buat kawan pajak sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kita udah ngomongin terkait dengan makanan dan minuman. Sekarang jasa kesenian dan hiburan. Ini juga hits banget nih. Karena begitu kita habis pandemik ini, dengan adanya banyak konser-konser, Mas Endang kemarin juga pasti war terkait dengan Blackpink dong. Wah, bisa jadi seperti itu Mbak Mei. Iya. Kebetulan kantor kita ada di depan Senayan. Jadi setiap hari Jumat kita suka dengar dangdung musik ya. Iya, selalu ada event gitu di GBK ya, atau di sekitaran Senayan kan, seperti itu Mbak Mi. Nah, ini kawan pajak juga bertanya-tanya, wih mahal banget gitu mungkin ketika membeli tiketnya. Iya. Oh, mungkin bisa menyalahkan ini masuk pajak daerah atau pajak pemerintah pusat. Ya. Tunggu dulu ya. Dengan naiknya PPN 11% bukan berarti jadi menaikkan harga tiket. Mungkin Mas Endang bisa memberikan penjelasan terkait dengan jasa kesenian dan hiburan ini. Iya, kalau tadi kita bicara makanan ya Mbak Mei ya, mungkin ketika perut sudah kenyang ya, sudah diisi makanan minuman, mungkin namanya manusia ya pasti ada keinginan lain gitu. Aduh apa ya, saya mau nonton gitu, saya mau nonton konser, nonton musik, nonton film sebagainya. Nonton bioskop kali. Nonton bioskop, iya pastinya namanya manusia ya butuh hiburan seperti itu. Healing. Nah, healing. Ada yang namanya jasa kesenian dan hiburan. Nah, jasa ini juga diatur di PMK 70 ini. Jadi memang ini juga ada yang kena PPN, ada juga yang enggak karena memang merupakan objek pajak daerah. Nah, yang pajak daerah apa saja sih dan memang itu tidak dikenai PPN? Nah, yang pertama adalah tontonan film atau tontonan audio visual, bioskop ya, gampangnya bioskop seperti itu. Lalu pagelaran musik, kesenian, tari dan atau busana, ya konser biasa, konser entah di panggung ataupun konser pertunjukan tari ataupun teater ya sebagainya, fashion show busana seperti itu. Nah, itu ketika memang ada penyelenggaranya dan dia memungut tiket ya, nah itu merupakan objek pajak daerah seperti itu, tidak dikenai PPN. Objek pajak daerah. Iya, seperti itu. Lalu kontes kecantikan. Ya, kontes kecantikan yang Putri Indonesia dan sebagainya. Nah, itu kan merupakan salah satu Miss Indonesia. Ya, itu juga objek pajak daerah ya. Jadi ketika kita nonton kontes tersebut, kita dikenakan biaya tiket ataupun pungutan lainnya. Nah, itu merupakan objek pajak daerah seperti itu. Lalu kontes binaraga ya. Ini yang badan kekar otot semua ya. Iya. Itu juga merupakan objek pajak daerah sehingga tidak kena PPN. Lalu pameran ya, pameran apa saja ya, di sini tidak mengatur secara spesifik. Jadi segala macam jenis pameran ya, ketika memang diselenggarakan di suatu area atau di suatu gedung ya, maka itu juga tidak dikenai PPN seperti itu. Lalu pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ya, ini juga sama. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ya, balap motor, entah balap mobil, entah di sirkuit mana seperti itu, yang memang ketika kita nonton dipungut tiket. Nah, itu objek pajak daerah. Jadi ya kayak Mandalika itu ya. Tuh, Mandalika. Berarti itu kena pajak daerah. Pajak daerah itu pembangunan daerah Mandalika. Tuh. Lalu permainan ketangkasan ya, ya macam-macam ya permainan ketangkasan, ini juga nggak kena PPN. Lalu olahraga permainan dengan menggunakan tempat dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga atau kebugaran ya.
Ini lebih ke fitness ya, tempat fitness ya, seperti itu ya, olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang atau peralatan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ya. Fitness kan itu salah satu kriteria ini ya. Jadi dia satu jenis olahraga kan banyak alatnya kan di sana ya. Iya. Bisa treadmill, bisa sepeda di tempat ya, ataupun angkat besi itu kan alat-alatnya. Iya. Itu kan ketika kita entah berlangganan atau masuk bayar itu kan Beli putus ya. iya, itu objek pajak daerah. Pajak daerah juga. Betul. Makin fitness, makin bugar juga Makin membangun bugar. daerah ya. Ya. Lalu ada juga rekreasi wahana air ya, waterboom segala macam itu Iya. objek pajak daerah. Lalu wahana ekologi ya, ekologi berarti kaitannya dengan lingkungan ya, mungkin wahana pendidikan ya, wahana budaya mungkin seperti taman mini ya, wahana budaya, wahana salju ada nggak ya? Banyak di sini? ada ya? biasanya di mall-mall Di itu. mall-mall benar, Iya. mall-mall. Di Bekasi. Oke. Lalu wahana permainan juga pasti banyak ya, kayak di dunia sana, dunia Dufan, fantasi, Dufan. Dufan ya. Itu wahana permainan, pemancingan. Nah, ini juga ya, bisa pemancingan yang memang yang di kolam-kolam empang itu loh, di kolam empang di kampung-kampung itu. Ya harusnya ketika misalnya pemerintah daerahnya aware itu dengan potensinya, ya itu merupakan objek pajak daerah ya, pajak mereka. Ini Jadi kabar baik ya Iya. buat tuh, pemerintah daerah ya, untuk lebih mengkritisi lagi penghasilan daerahnya. ya, jadi itu nggak kena PPN kalau kita mancing di empang ya, yang memang kita dipungut bayaran atau tiket. Lalu agrowisata ya, ini lebih ke apa ya, pertanian atau buah-buahan Iya. seperti itu biasanya. Banyak Kalau itu apa gimana ya, di anak-anak Cilengsi itu, Pak, di kecil, Cilengsi itu ya. anak-anak kecil yang kuntung farm fair. Betul. Sekarang banyak kan. Iya. Di Taman Buah ya, Taman Buah Mekarsari. Mekarsari Betul. betul. Iya. Dan kebun binatang ya, jelas ya. Di Iya. Ragunan itu ada, kalau kita ke sana kena tiket, nah itu nggak ada PPN-nya ya, tapi yang ada adalah pajak daerah mungkin seperti itu. Buat Jakarta ya. Ya. Lalu yang berikutnya panti pijat dan pijat refleksi. Nah, ini juga tidak diatur spesifik ya, yang penting sepanjang si penyedia jasa ini menyelenggarakan jasa panti pijat atau pijat refleksi. Nah, itu ketika kita datang ke sana, kita bayar ya, itu tidak dikenakan PPN ya. Mungkin daerah yang sudah memungutnya ya. Iya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap ya, atau spa ya, jacuzzi segala macam seperti itu, atau perawatan dengan air. Nah, itu fasilitas-fasilitas atau jasa tersebut bukan merupakan objek PPN ya, sehingga bisa dikenakan pajak daerah, atau mungkin sudah menjadi objek pajak daerah ya, tergantung daerahnya apakah dia akan mengenakan atau tidaknya, kan seperti itu. Nah, Ya. besarnya tarifnya pun Nah, itu ditentukan berbeda-beda tergantung berdasarkan pemerintah tergantung daerah. pemdanya masing-masing berapa tarifnya, seperti Iya. itu Mbak Mei. Kan tadi ada, kalau ada ying pasti ada yang ya. Ya, Ada yang tidak dikenakan PPN tapi kena pajak daerah. betul. Sedangkan sekarang jasa yang dikenakan PPN tetapi tidak kena pajak daerah. Itu apa aja sih? Ya, kalau di PMK 70 ini ada dua ternyata Mbak Mei. Yang pertama adalah jasa kesenian hiburan ini kena PPN ketika dia jenis kegiatannya berupa pelayanan penyediaan tempat atau ruang atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf. Ya. Oh, langsung spesifik Langsung ya. spesifik golf. Permainan Iya. golf. Jadi memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Kawan pajak sekalian, main golf bayar, pasti ada bayar ya, nggak mungkin gratis ya. Dan itu nggak murah. Nggak murah. Kenapa gitu? Kenapa nggak murah ya? Karena memang biasanya yang yang menggunakan jasa-jasa tersebut atau yang bermain golf biasanya kan yang memang kantongnya tebel ya, seperti itu. Relatif kantongnya tebel, dan memang nggak semua orang loh bisa main golf karena memang nggak murah gitu, sehingga mungkin ini menjadi salah satu alasan ya jasa hiburan ini dikenai PPN ya, seperti itu. Jadi sebesar 11%. 11% seperti itu. Dan yang berikutnya adalah penyerahan jasa digital berupa penayangan ya atau streaming film atau audiovisual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik ya. Contohnya apa ini? Contohnya ya, misalnya yang sudah kita kenal bersama ya, yang ada Flix-Flixnya seperti itu. Oh, Ya kan? jadi kalau kawan pajak kemarin ketika kita musim pandemik ya, kita Betul. ada di rumah, Di rumah kita kan
pasti yang Flix Ya, tadi. Oh, itu ya. kena PPN ya. Betul sekali. Yang ada Flix-Flixnya itu yang atau yang lainnya ketika memang dia menyediakan jasa layanan streaming ya, entah nonton film ataupun Banyak streaming. konser-konser online kan Ya, dulu. banyak gitu. Pokoknya intinya lebih ke digital ya, yang memang dia menyediakannya melalui layanan internet ya ataupun elektronik ya. Nah, itu merupakan objek PPN ya. Karena ketika kita berlangganan sepertinya memang sudah ada ya, di situ sudah di state ya, di billingnya atau di tagihannya itu ada include VAT atau value added tax ya, atau pajak pertambahan nilai, itu sudah ada di situ biasanya kalau kita bayar tagihan streaming seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya tadi kan jenis-jenis healing ada wisata kuliner, ada jasa kesenian. Kawan pajak juga mau tanya nih, ketika biasanya staycation. Iya, jasa perhotelan nih juga menjadi kegalauan dari kawan-kawan pajak sekalian. Apakah kena pajak pusat atau pajak daerah? Tadi kan rigid banget ya, sampai kursi, bagaimana penyelenggaraannya, itu aja dibahas, bener dikupas di PMK 70. Kalau perhotelan ini gimana? Oke, kalau tadi perut sudah sudah kenyang, lalu sudah menikmati hiburan, nonton lama di bioskop atau main golf atau nonton konser segala macam, terus kita pulang konser capek nih, lelah, mau tidur, nginep. Pasti kita cari apa nih? Hotel dong. Nah, jasa perhotelan juga ini diatur ya di PMK 70 ini. Nah, ternyata jasa perhotelan ini bisa dia tidak kena PPN, bisa juga dari bagian hotel itu ada yang kena PPN-nya. Nah, ini diatur secara detail ya, atau secara eksplisit di PMK 70 ini. Pada sama-sama hotel ya? Betul, sama-sama hotel. Diatur per partnya. Per part. Bisa jadi dalam satu hotel ini ada beberapa layanan atau bisnis atau bagian yang memang itu menjadi ranahnya pemerintah pusat dari sisi pajak ya, berupa PPN seperti itu. Nah, kita bicara terkait yang tidak kena PPN-nya dulu nih. Jasa perhotelan yang nggak kena PPN apa aja sih? Nah, ternyata yang pertama itu adalah jasa penyewaan kamar. Ya, ini sudah jelas ya. Core bisnis dari hotel adalah dia nyewain kamar. Sudah pasti ya, nyewain kamar artinya jasa penyediaan akomodasi ya. Artinya di kamar ya kita bisa tidur, mungkin kalau ada kamar mandi di dalam, tapi rata-rata kamar mandinya di dalam ya, namanya hotel ya, mungkin di luar ya sudah jarang ya. Ya udah pasti ada satu paket lah seperti itu, namanya jasa penyediaan akomodasi kan, seperti itu. Nah, itu tidak kena PPN. Lalu penyediaan fasilitas penunjangnya yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar ya, seperti room service ya, lalu air conditioning, binatu ya, atau laundry, extra bed kalau mau nambah kasur kan biasanya kita kena charge ya, kena charge tambahan. Itu tidak kena PPN, tapi itu masuk ke pajak daerah seperti itu. Fixture, telepon, safety box, internet, televisi, dan minibar. Pokoknya semua yang berkaitan langsung dengan si kamar tersebut atau jasa penyewaan kamar itu tidak dikenakan PPN seperti itu, Mbak Mei. Tapi pajak daerah. Pajak daerah, iya. Lalu yang berikutnya, penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, seperti itu. Contohnya apa sih? Fasilitas olahraga dan hiburan ya, seperti gym, misalnya ada gym di hotel ya, itu ketika tamu yang memang dia menginap mau menggunakan layanan tersebut mungkin dikenakan charge ya itu tidak kena PPN gitu. Itu adalah objek pajak daerah seperti itu. Sekarang kan banyak ya fasilitas, banyak mini zoo. Betul. Lalu fotokopi ya, bisa fotokopi kan ya kebanyakan dipakai bareng-bareng ya oleh si tamu biasanya, nggak mungkin fotokopi di kamar ya, biasanya udah ada ruangan khusus. Kalau misalnya tamu mau pakai silakan pakai, entah itu dikenakan biaya ataupun sudah include di jasa penyewaan kamarnya atau bayar di hotelnya, itu ya itu bukan objek PPN ya, seperti itu. Telex ya, Faximile, dan juga transportasi hotel. Nah, itu ketika juga ada shuttle bus. Tuh, shuttle bus ya, ataupun dia antar jemput mungkin seperti itu tidak kena PPN seperti itu, Mbak Mei. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan terkait dengan kamar yang tidak dikenakan PPN, cuma kamar doang atau ada lainnya lagi, Mas? Iya. Jadi memang selain kamar ada juga loh yang dia ini nggak kena PPN juga loh, tapi masih ada di lingkungan atau di ruang lingkup hotel itu sendiri ya. Contohnya apa sih? Nah, ini yang kedua adalah jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara ya, atau pertemuan di hotel
hostel, villa, pondok wisata ya, losmen ya, pesanggrahan, rumah penginapan, tempat tinggal pribadi yang difungsi sebagai hotel, atau perkemahan mewah, glamping ya. Wah, yang baru happening Betul sekarang ya. ya, yang banyak yang mulai viral tuh, glamping perkemahan mewah itu. Jadi ketika area-area tersebut ada yang difungsikan sebagai aula atau ruang area pertemuan, tempat pertemuan acara dan sebagainya, itu juga merupakan bukan objek PPN ya. Jadi itu adalah objek pajak daerah ya, sehingga tidak ada PPN yang dikenakan di sana. Seperti itu Mbak Mei. Nah, berarti ini dari pemerintah daerah harus gercep nih. Ya, screening daerah-daerahnya. Sekarang kan banyak tuh glamping yang tempatnya hidden gem ya, bisa dibilang. Tapi itu ternyata adalah potensi dari pajak daerah. Daerah itu sendiri, iya, seperti itu. Jadi kawan pajak sekarang kalau menginap di hotel, kenapa harganya naik? Itu tidak ada hubungannya dengan PPN naik 11% ya. Tidak ada hubungannya. Karena itu adalah tarifnya dan kebijakannya tergantung dengan pemerintah daerah masing-masing. Oke. Nah, sekarang yang dikenakan PPN nih, kawan pajak udah tahan nafas, apa nih yang dikenakan PPN mungkin? Oke, jadi memang selain di hotel itu sendiri bukan objek PPN, tapi ternyata ada loh bagian dari hotel itu ataupun bagian dari bisnis mereka yang dikenai PPN. Apa saja? Yang pertama adalah jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, hostel, villa, pondok wisata dan sebagainya ya. Contohnya adalah penyewaan ruangan untuk ATM, lalu untuk kantor, untuk perbankan, untuk restoran, tempat hiburan, karaoke, apotik, toko retail dan klinik ya. Biasanya nih bentuk-bentuk usaha seperti ini yang ada di hotel ataupun yang nempel di hotel ataupun dia sewa di hotel, itu kan biasanya tidak berkaitan dengan core bisnis di si hotel itu sendiri ya. Betul. Contoh misalnya kayak klinik ya jauh kan, orang tujuannya kan menginap bukan untuk berobat seperti itu. Iya. Tapi bisa jadi ada tamu yang mungkin butuh obat ataupun sakit tiba-tiba dia butuh jasa kesehatan, ada yang buka klinik di situ. Nah itu ketika si hotel itu menyediakan ruangan untuk si pengusaha klinik ini berusaha di situ ya, membuka klinik, nah itu merupakan objek PPN ya. Jadi si hotel ini harus mengut PPN karena dia memberikan jasa persewaan tempat atau ruangan seperti itu. Sama hal lainnya juga dengan ada tempat hiburan atau ada restoran ATM ya, kantor yang memang ada di hotel atau dia menyewa sebagian ruangan di hotel itu sendiri. Dan itu merupakan objek PPN Mbak Mei, seperti itu. Jadi yang bukan core bisnisnya itu kena PPN ya. Jadi kawan pajak sekalian, biar lebih firm ya, bahwa tadi Mas Endang bilang bahwa di hotel yang sama tetapi bisa dipungut pajak daerah dan pajak PPN. Iya. Nah, kita sudah ngomongin terkait dengan makanan minuman, terkait dengan jasa hiburan, terkait dengan Mbak hotel. Ini ada dua lagi ya. Lagi. Tadi kan jasa perhotelan kena PPN, jasa penyewaan ruangan ya yang untuk ATM, klinik dan sebagainya. Ada juga yang berikutnya yang kena PPN ketika dia itu terkait jasa penyewaan unit atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait yang lainnya ya di apartemen, kondominium dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usahanya. Jadi intinya gini, ketika kita punya apartemen ya, kita punya apartemen banyak nih, punya satu tower misalnya, ada puluhan atau ratusan unit, lalu kita sewakan, nah itu merupakan objek PPN, ya, itu objek PPN. Kenapa? Karena memang itu kita dianggapnya penyewaan unit, kita menyewakan unit, tidak menyewakan penginapan hotel gitu. Karena memang kriteria hotel kan sudah ada aturannya tersendiri ya. Syarat-syarat hotelnya ada izinnya segala macam, itu kan biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah ya, seperti apa gitu. Jadi kalau memang tidak ada izin usahanya, dia hanya menyewakan unit saja, ya udah itu adalah objek PPN seperti itu. Lalu yang berikutnya jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Nah ini ternyata ketika jasa perhotelan tadi dia juga membuka usaha jasa perhotelan, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata atau travel, itu merupakan objek PPN ya, seperti itu. Iya, biasanya kan hotel sekalian satu paket gitu. Mungkin ada mau sekalian liburan kemana. Yang daerah-daerah dekat dengan hotel tersebut itu merupakan objek PPN. Ya, nah,
Saya ulang lagi ya Mas, tadi Mm-mm. kita udah ngomongin tentang makanan dan minuman yang mengenyangkan Iya, perut. perut. Kemudian kita sudah mengenyangkan visual kita Visual dengan kita. jasa hiburan, Mm-mm. dengan mungkin pagelaran seni. Tuh. Nah, terus habis itu kan sudah staycation di Staycation, hotel. Tadi hotel. sudah dijelasin Mm-mm. bahwa yang kita bayar itu ada yang tidak kena pajak PPN pusat tetapi pajak daerah. Tuh. Nah, yang terakhir mungkin agak melenceng ya, tetapi diatur di PMK 70 Betul. ini, jadi Iya. kita harus bahas, Iya. yaitu jasa parkir. Tuh. Ya mungkin nggak terlalu material Iya, ya, nggak terlalu material. cuman goceng ya bisa dibilang ya, gitu Iya. kan. Oke. Tapi kan kalau kali berapa mobil ini kan juga sangat berpengaruh. Betul. Ini adalah penghasilan dari mungkin hotel atau swalayan atau apa supermarket tersebut gitu Iya. kan. Bagaimana ini pengaturannya terkait dengan jasa parkir ini? Iya. Oke Mbak Mei, jadi memang ini bisa berkaitan bisa enggak ya. Mungkin berkaitan ketika memang ini bisa apa ya, bisa berurutan gitu. Tadi ketika dari awal dia makan, lalu dia menikmati pagelaran seni, konser segala macam, lalu tidur di hotel. Bisa jadi ketika dia melakukan semua itu dia menggunakan kendaraan pribadi kan, seperti Iya. itu ya, bawa mobil sendiri. Nah, sehingga pastinya kan bawa mobil ini ditaruh atau disimpan untuk diparkirkan dong, seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini juga masuk nih. Ternyata di PMK 70 ini juga mengatur terkait jasa penyediaan tempat parkir yang memang dia ini tidak dikenai PPN. Tapi akan dikenai PPN juga ketika memenuhi kondisi atau kriteria tertentu seperti itu. Yang pertama, dia ini tidak kena PPN meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Ya, seperti itu Mbak Mei. Lalu yang berikutnya, pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet. Ya, seperti itu. Jadi kedua jenis penyediaan atau pelayanan terkait penyediaan tempat parkir ini tidak dikenai PPN. Seperti itu Mbak Mei. Ya. Jadi prinsipnya adalah yang pertama ini, ketika penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, ya gampangnya adalah misalnya PTA ya, perusahaan jasa penyedia ya, penyedia artinya dia memiliki lahan ya, memiliki lahan parkir. Oke. Ya. Nah, otomatis kan dia menyediakan tempat itu untuk orang memarkirkan kendaraannya ya, seperti itu. Nah, ketika orang masuk ke lahan parkir tersebut dan dia membayar tiket ataupun karcis, itu merupakan objek retribusi pajak daerah seperti itu, dan itu bukan objek PPN seperti itu. Ataupun penyelenggaraan tempat parkir ya, yang menyelenggarakan siapa? Ini kan bisa jadi antara penyedia dan penyelenggara ini beda ya, beda pihak seperti itu. Betul. Nah, ini ketika dia menyelenggarakan parkirnya pun juga sama, artinya sebenarnya lebih ke sisi si pengguna parkirnya itu sendiri ya, artinya si konsumen akhirnya ya. Iya. Gitu. Misalnya kita pemilik kendaraan, kita parkir di suatu tempat ya, atau suatu ruangan atau basement segala macam, mungkin dikelola oleh PT A gitu. Iya. Tapi pemiliknya sebenarnya pemilik lahan PT B. Nah, ketika PT A ini menyelenggarakan tempat parkir ini ya, atas charge yang dia kenakan ke si pemilik kendaraan yang parkir di tempat tersebut, yaitu bukan merupakan objek PPN ya, seperti itu. Jadi memang intinya adalah ketika memang ini dikenakan ke si pengguna, konsumen akhirnya atau si pengguna parkirnya itu sendiri ya. Dan dia dikenai PPN ketika ini jasa pengelolaan tempat parkir. Nah, ini sebenarnya perlu diperjelas ya. Karena artinya ini sangat nyaru. sangat gitu. nyaru iya. Antara penyedia, pelayanan, Tuh. dan jasa pengelolaan. Iya. Saya sebagai konsumen kan, yang penting saya bayar goceng, Ya. terparkir gitu. Bagian part mana itu yang bisa menjelaskan Oke. retribusi atau PPN? Iya, jadi memang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, dia nggak kena PPN ketika terkaitannya dengan penyediaan atau penyelenggaraan ya tempat parkir. Artinya ketika ini disediakan atau diselenggarakan tempat parkir tersebut merupakan bukan objek PPN. Iya. Dia dikenai PPN kalau jasa pengelolaan tempat parkir. Nah, maksudnya jasa pengelolaan tempat parkir ini seperti apa yang tadi sudah saya sebutkan di contoh yang kedua ya. Iya. Ketika PTB ya sebagai pemilik lahan, lalu PTA sebagai pengelolanya, artinya dia mengelola jasa pengelolaan tempat parkir. Nah, artinya ini kan nanti ada
ada penghasilan yang diterima oleh si ini ya, PTA. PTB selaku iya. pemilik ya, selaku pemilik. Dengan kata lain, PTA ini dia kan artinya yang mengelola ya, yang mengelola tempat parkir. Iya. Nah, atas jasa yang dia berikan ke si pemilik lahan tadi, ya, Iya. pemilik lahan itu merupakan objek PPN, ya. Karena itu sebenarnya bukan jasa parkir gitu, bukan jasa penyediaan tempat parkir, tapi memang dia yang mengelola tempat parkir tersebut. Seperti itu, dia yang mengelola. Seperti bagi hasil ya. Bagi hasil, maksudnya. iya, biasanya bagi Iya. hasil seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu punya lahan nih, tapi nggak punya tenaga buat mengelolanya. Betul. Tetapi kalau misalnya jadi atas jasa parkirnya tidak kena PPN. Tidak kena. Tetapi ketika ada bagi hasil dari PTB ke PTA ke PTB, Betul. hal tersebut terkena PPN. Iya. Oh. Karena itu termasuk ke dalam pengertian jasa pengelolaan tempat parkir seperti itu. Jadi kan ada penghasilan nih yang dia terima nih, ya kan? Karena dia mengelola jasa tersebut. Nah, atas jasa tersebut dia harus pungut PPN-nya seperti itu, Mbak Mei. Oke, jadi kawan pajak sekalian paham benar bahwa ini semua pajak, baik itu pajak daerah ataupun PPN, sama-sama buat membangun Betul. daerah ataupun negara secara terpusat ya pajaknya. Nah, kawan pajak mungkin jadi mahal karena undang-undang HPP. Mungkin dengan adanya podcast PMK 70 ini bisa lebih diperjelas. Nah, apa nih closing statement buat kawan pajak sekalian terkait dengan PMK 70 tahun 2022? Ya, jadi seperti ini kawan pajak sekalian, bahwa memang PMK 70 ini yang tadi sudah saya sampaikan, dia itu mengatur terkait kriteria ya, atau rincian makanan dan minuman ya, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau jasa catering yang memang tidak dikenai PPN seperti itu. Dan memang hampir sebagian besar dari kegiatan tersebut merupakan objek pajak daerah ya, seperti itu. Karena memang sebagian besar bukan objek PPN. Nah, dia itu akan dikenakan PPN ketika dia memenuhi syarat dan kriteria tertentu ya. Tadi ada rinciannya, ada kriterianya. Sudah kita bahas nih bareng-bareng seperti itu. Jadi intinya agar tidak terjadi pemungutan ganda ya, double tax, double pengenaan gitu, sehingga konsumen tetap hanya dikenakan pajak sekali saja gitu, baik Pemda ataupun pusat ya, dalam hal ini PPN seperti itu Mbak Mei, sehingga tidak ada lagi nih kebingungan ya, baik dari kalangan pengusaha ya, ataupun dari masyarakat, konsumen itu sendiri, bahkan mungkin dari pemerintah daerahnya seperti itu, apakah ini masuk ranah penerimaan atau pajak daerah ataupun pajak pusat, seperti itu Mbak Mei. Oke, terima kasih Mas Endang. Nah, kawan pajak, sekian pembahasan kita terkait dengan PMK 70 tahun 2022. Terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, kepada Mas Endang Iskandar Rizky. Nah, sekian dari kami. Kawan pajak bisa klik subscribe, like, dan share terkait dengan podcast dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Yuliana Sudawati. Saya Endang Iskandar Rizky. Kami mohon pamit undur diri. Kawan pajak, paham pajak.